PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membuka laba bersih 1,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, naik 74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membukukan laba bersih 1,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, naik 74% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh momentum positif pasca IPO serta realisasi sejumlah proyek strategis di kawasan Pantai Indah Kapuk II. PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK membuka laba bersih 1,4 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025, naik 74% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Direktur CBDK Stephen Kusumo mengatakan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari pengelolaan proyek yang solid serta strategi efisiensi operasional yang konsisten diterapkan perusahaan. Ia menjelaskan pendapatan bersih perseroan hingga akhir September 2025 mencapai 2,29 triliun rupiah atau tumbuh 45% dibandingkan 1,58 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Pendapatan terbesar berasal dari penjualan kafling tanah komersial yang mencatat kenaikan signifikan seiring meningkatnya permintaan di kawasan PIK 2. Segmen residensial juga menunjukkan performa stabil ditopang oleh proyek-proyek unggulan seperti Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, dan Manhattan Residence. Sementara itu penjualan produk komersial seperti Soho Manhattan, Soho Wall Street, Bispark PIK 2, Rukan Milenial, dan Rukan Asia Afrika turut meningkat seiring percepatan serah terima unit pada kuartal ketiga. Stephen menjelaskan bahwa kinerja keuangan yang kuat mencerminkan efektivitas strategi ekspansi perusahaan dalam menghadirkan proyek bernilai tinggi yang diminati pasar properti. Laba kotor CBDK naik 71% menjadi 1,6 triliun rupiah, sedangkan laba operasi tumbuh 76% menjadi 1,4 triliun rupiah. Margin laba kotor meningkat dari 59% menjadi 69%, sementara margin laba bersih naik menjadi 57% berkat kontribusi tinggi dari segmen kafling komersial. Di sisi lain, proyek besar seperti Nusantara International Convention and Exhibition atau NICE dan Hotel Hilton Jakarta PIK 2 turut memperkuat aset perusahaan yang kini naik 142% secara tahunan. Adapun Stephen menyatakan dengan land bank seluas 705 hektar, CBDK akan terus menjaga pertumbuhan berkelanjutan melalui pengembangan proyek-proyek premium di kawasan strategis. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, PT Multimakmur Lemindo Tbk berhasil membalikan kondisi keuangan dari rugi menjadi laba pada semester pertama tahun 2025. Perusahaan mencetak laba bersih sebesar 401 juta rupiah sebagai hasil dari peningkatan kinerja penjualan dan efisiensi operasional. PT Multimakmur Lemindo Tbk berhasil membalikan kondisi keuangan dari rugi menjadi laba. Penjualan neto perusahaan tumbuh dari 10,87 miliar rupiah pada semester pertama 2024 menjadi 11,38 miliar rupiah pada periode yang sama tahun 2025. Pertemuan ini menunjukkan perbaikan fundamental bisnis yang semakin kuat. Laba usaha pipa mencapai 641 juta rupiah pada Juni 2025, berbalik dari posisi rugi pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan efisiensi operasional dan strategi bisnis yang tepat sasaran. Dari sisi neraca, pipa menjaga total aset sebesar 172,49 miliar rupiah pada Juni 2025, dengan peningkatan aset lancar mencapai 65,98 miliar rupiah, memperkuat likuiditas perusahaan. Dengan transformasi kinerja yang signifikan, PT Multimakmur Lemindo optimistis melanjutkan tren positif untuk sisa tahun 2025 dan memperkuat posisinya di industri pipa dan konstruksi. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Pemirsa PT Arsi Buana Travelindo Tbk mencatatkan pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Perusahaan membukukan pendapatan sebesar 727,25 miliar rupiah, naik 7,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PT Arsi Buana Travelindo Tbk mencatat pertumbuhan kinerja yang solid sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025. Kontribusi terbesar datang dari segmen perhotelan yang mendominasi pendapatan Arsi Buana sebesar 647,55 miliar rupiah. Sumber IDEX Channel. Pemirsa, produsen bata ringan dengan merek Bleskon dan Superior Block, PT Superior Prima Sukses Tbk, berhasil mencetak penjualan bersih sebesar 1,07 triliun rupiah hingga kuartal 3 2025. Angka ini naik 3,88% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan tersebut didukung oleh ekspansi pabrik yang berhasil meningkatkan volume penjualan bata ringan hingga 23,05% secara year on year dari 2,13 juta meter kubik menjadi 2,62 juta meter kubik. Kenaikan volume penjualan ini menunjukkan permintaan pasar yang kuat terhadap produk bata ringan Blast yang merupakan bahan bangunan pilihan banyak proyek konstruksi di Indonesia. Blast terus memperkuat kapasitas produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang terus bertumbuh, sekaligus mempertahankan kualitas produk yang menjadi keunggulan kompetitif perusahaan. Dengan kinerja positif dan ekspansi yang berkesinambungan, PT Superior Prima Sukses optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan dan memperkuat posisinya di industri bahan bangunan Indonesia. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 5 November pemirsa, di mana IHSG terpantau mengalami penguatan tipis 0,26% atau menguat 21 poin ke 8.263,1 sampai menyentuh level tertingginya di 8.277,5, level terendah di 8.181,9. 266 saham menguat, 349 saham melemah dan 192 saham stagnan. Sementara itu saham-saham yang menjadi top gainers pada penutupan perdagangan sesi 1 datang dari Koin dengan melesat 18,3%, Goto melesat 8,7%, BRMS melesat 3,2% dan Telkom melesat 2,2%. Dari top losers pemirsa ada ADRO dengan pelemahan 1,8%, Arci melemah 2,5%, NCKL melemah 4,3%, dan saham data melemah 4,3%. Dari sektoral pemirsa, teknologi memimpin penguatan dengan kenaikan 2,7%, disusul infrastruktur dengan kenaikan 0,8%. Sementara itu properti melemah 1,4% dan industri menyusul pelemahan 1,43%.